Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, James Andrian Jaluku. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya berasal dari kelas instrumentasi 4C. Kali ini, saya akan membahas tentang HP sampler. Apa ya kira-kira HP sampler itu? Mari kita lihat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja, cara instalasi, cara pemeliharaan, cara kalibrasi mengenai tentang HP sampler, termasuk juga tentang komponen-komponen alat dari HP sampler. Nah, sudah penasaran kan? Mari teman-teman dengarkan. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh high volume air sampler atau dikenal dengan HPAS adalah alat pengambil sampel partikulat di udara ambien. Dia memiliki prinsip kerja dengan sistem vakum dengan menarik udara lingkungan sekitar melalui inlet dengan ukuran selektif dan melalui filter berukuran 20,3 kali 25 kali 4 cm pada laju air 1,132 liter per menitnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen-komponen alat dari high volume air sampler. Yang pertama, ada motor turbin high volume air sampler HPAS. Yang kedua, filter holder. Yang ketiga, flow meter. Yang keempat, timer. Yang kelima, jatuh daya, termasuk terdalamnya panel tegangan bolak-balik, regulator, dan switch protector. Yang keenam, outdoor shelter. Yang ketujuh, dudukan shelter. Nah, kali ini saya akan bahas tentang prinsip kerja dari high volume sampler, yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Lalu, debu akan menempel pada kertas filter yang akan diukur konsentrasinya dengan cara menimbang kertas filter tersebut sebelum dan sesudah sampling, serta mencatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi dari debu tersebut. Selanjutnya, yang pertama, HP sampler berfungsi sebagai penghisap udara yang akan menentukan konsentrasi SPM di udara ambien. HP sampler dioperasikan setiap 6 hari sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, udara yang terhisap akan melalui sebuah filter yang terbuat dari glass fiber yang berukuran 8 x 10 inch, sehingga SPM di udara ambien akan tersaring pada filter. Nah, yang ketiga, volume udara yang terhisap akan dapat diketahui dengan menghitung selisih flow rate awal dan akhirnya. Dan yang keempat dan terakhir, pengoperasian HP sampler yaitu dilakukan selama 24 jam. Kali ini saya akan membahas tentang cara instalasi HP sampler. Yang pertama, buka kotak pelindung dan lepaskan penampungan aluminium anodized. Yang kedua, tutup ke dalam kotak 13 x 10 x 9 cm. Di bagian bawah pelindung adalah perakitan motor blower TE5005. Di dalam kotak tersebut yang ada di dalam pelindung ialah tempat filter TE5004 dengan TE50059 packing. Lalu, hapuslah dari kotak tersebut. Yang ketiga, buka tutup kotak dan hapus atap 500110. Selanjutnya, yang keempat, pasang dudukan filter TE5004 kerakitan motor blower TE5005 termasuk pipa, kabel daya, dan lubang di kerah penahan filter di sebelah kanan. Lalu, pastikan packing TE50059 terpasang. Yang kelima dan yang terakhir, dudukan filter bawah dan motor blower ke bawah melalui panci penyangga atas pada pelindung. Lalu, masukkan probe pengontrol aliran ke dalam ke arah penahan filter. Sebelum mengencangkan, pastikan slot probe diputar sehingga udara yang masuk ke tempat filter melewatinya. Lalu, hubungkan pipa dari keran tekanan motor blower ke TE509 perekam aliran. Itulah cara instalasi dari HP sampler. Selanjutnya, saya akan membahas tentang syarat lokasi pemasangan dari HP sampler. Penempatan sampler merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan sangat bergantung pada pemilihan lokasi. Karena lokasi stasiun anggota jaringan kualitas udara nasional BMKG dianggap sudah sesuai dengan panduan dari WMO, maka penempatan sampler yang harus lebih diperhatikan. Setiap sampler, baik itu HP sampler, ARWS atau AWPCS,
maupun sampler parameter lainnya harus memenuhi kriteria yang spesifik, yaitu tidak boleh terlalu dekat dengan objek yang lebih tinggi dari sampler yang dipasang. Jika terdapat objek yang lebih tinggi, baik itu gedung kantor atau rumah, pohon, tiang komunikasi, atau tiang anemometer, maka jarak yang ideal minimum adalah sama dengan tinggi objek tersebut atau antara sampler dan objek tinggi minimal memiliki sudut 45 derajat. Sedangkan untuk sudut optimum adalah 30 derajat atau berjarak 2 kali tinggi objek. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang cara pemeliharaan dari HP sampler. Nah, sebelum kita melakukan pemeliharaannya, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Jadwal pemeliharaan rutin akan memungkinkan jaringan pemantauan beroperasi untuk jangka waktu yang lebih lama tanpa kegagalan sistem. Penyesuaian frekuensi pemeliharaan rutin mungkin diperlukan karena tuntutan operasional pada instrumen. Untuk ini direkomendasikan agar aktivitas pembersihan dan pemeliharaan berikut diamati hingga riwayat pengoperasian sampler yang stabil telah ditetapkan. Baik, saya akan menjelaskan cara pelaksanaan pemeliharaan berkala secara bulanan. Yang pertama, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada outer shelter, filter holder, dan motor turbin. Yang kedua, periksa tegangan catu daya dan timer. Yang ketiga, periksa carbon brush di dalam motor turbin high volume air sampler HVAS apabila sudah habis atau telah mencapai pemakaian 500 jam atau 3 bulan, maka lakukan pergantian. Lalu yang keempat, periksa respon flow meter terhadap putaran motor turbin pada kondisi tanpa filter. Yang kelima, lakukan pengecetan pada outer shelter dengan cat warna silver. Yang keenam, waktu yang diperlukan yaitu selama 1 jam. Yang terakhir, catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara perbaikan untuk mengembalikan fungsi. Yang pertama, apabila daya hisap motor turbin tidak normal, maka lakukan perbaikan. Yang kedua, apabila flow meter tidak mengukur aliran udara dengan baik, maka lakukan perbaikan. Yang ketiga, apabila timer tidak dapat menghentikan aliran listrik tepat waktu, maka lakukan perbaikan. Yang keempat, apabila catu daya tidak mengeluarkan tegangan sebesar 200-220 volt AC, maka lakukan perbaikan. Yang kelima, apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, maka lakukan perbaikan dari komponen tersebut. Yang keenam, waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam setelah diketahui kerusakan. Yang ketujuh, catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Yang terakhir, laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kalibrasi komponen secara berkala. Yang pertama, pergantian motor turbin high volume air sampler HVAS setiap setahun sekali. Yang kedua, pergantian carbon brush setiap 500 jam atau 3 bulan. Yang ketiga, pergantian filter holder setiap 10 tahun. Yang keempat, pergantian flow meter setiap 5 tahun. Yang kelima, pergantian timer setiap 5 tahun. Yang keenam, penggantian catu daya yang termasuk panel tegangan bolak-balik, regulator, dan switch protector setiap 2 tahun. Yang ketujuh, pergantian outdoor shelter setiap 10 tahun. Dan yang terakhir, pergantian dudukan shelter setiap 10 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus untuk mengatur konsentrasi partikulat dalam mikrogram per nanometer kubik. Dengan rumus C sama dengan W2 dikurang W1 dikali 10 pangkat 6 per V. Dengan keterangan, C adalah konsentrasi massa partikel tersuspensi dengan satuan mikrogram per nanometer kubik. Yang kedua, W1 adalah berat filter awal dengan satuan gram, W2 adalah berat filter akhir dengan satuan gram, V adalah volume contoh uji udara dengan satuan meter kubik, 10 pangkat 6 adalah konversi gram ke mikrogram. Yang terakhir, pengaplikasian HP sampler itu sendiri yaitu yang pertama, pemantauan udara ambeien untuk menentukan konsentrasi massa dari tingkat partikulat tersuspensi relatif terhadap standar kualitas udara. Hasil ini dilaporkan dalam mikrogram per meter kubik. Yang kedua, dampak dari sumber tertentu pada tingkat ambeien partikulat tersuspensi dengan masukan modifikasi, aktivasi
arah angin yang memungkinkan sampler untuk beroperasi hanya ketika kondisi sedemikian rupa sehingga ada hubungan sumber reseptor. Demikianlah penjelasan saya tentang HP sampler mengenai komponen alat, instalasi, cara pemeliharaan, kalibrasi, dan lain-lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, bye.